Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu, para PNS, P3K, TNI, Polri maupun para pensiunan? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat di dalam menjalankan aktivitasnya, dan semoga Bapak Ibu selalu sukses. Salam jumpa kembali dengan saya dari channel Praitno Berbagi yang akan membagikan informasi-informasi tentunya ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Baik, pada video kali ini saya hadir untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan baru pasca pencabutan sekolah penggerak tahun 2025. Ada apa dengan program terbaru? Nah, Bapak Ibu tentu saja sudah mendapatkan informasi ya, bahwasanya program sekolah penggerak ini sudah dihapus ya, sudah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, tentu saja Bapak Ibu, para kepala sekolah ya, pengawas, guru-guru ya, yang termasuk sekolah penggerak ya, ini bertanya-tanya setelah dicabut apa yang akan dilakukan ya, program apa yang akan dilaksanakan, dan program terbaru apa yang akan dicapai ya. Mari kita simak bersama informasinya selengkapnya. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu untuk memberikan subscribe, like, isi komentarnya. Mari kita simak bersama kebijakan baru pasca pencabutan sekolah penggerak tahun 2025. Ada apa dengan program terbaru? Nah, program sekolah penggerak resmi dicabut. Nah, seperti apa? Mari kita simak bersama. Dari melintas.id, berdasarkan program baru yang sejalan dengan Astacita pemerintah, menegaskan untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan. Selain itu juga memperhatikan kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas di Indonesia. Maka sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, Kemendikbudrismen menerapkan pembelajaran mendalam yang memuliakan. Pembelajaran mendalam bertujuan untuk proses pembelajaran yang diterapkan menghasilkan pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan bagi siswa. Pembelajaran ini juga dalam rangka meningkatkan generasi melek teknologi, maka Permendikbudrismen akan mengenalkan pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya dalam kurikulum. Tujuannya adalah meningkatkan literasi digital, meningkatkan kemampuan berpikir komputasional. Selain itu juga dapat meningkatkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial secara produktif dan bertanggung jawab. Pembelajaran coding ini sebagai mapel pilihan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Kemudian coding harus terintegrasi dengan mapel yang ada di Indonesia. Menurut pemerintah bahwa coding merupakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler dalam pilihan pembelajaran bagi sekolah. Sedangkan berdasarkan pilihan metode pembelajaran, coding ada 3, yakni berbasis internet, berbasis perangkat, ya, serta tanpa perangkat atau applied ya. Dengan arahan kebijakan tersebut, maka konsep sekolah penggerak sudah tidak relevan dengan program baru dan perlu penyesuaian ke depannya. Menurut pemaparan Kemendikbudrismen bahwa sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Dengan demikian bertujuan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul bagi kepala sekolah dan guru.
Sedangkan pembelajaran mendalam yakni pembelajaran yang bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan bagi siswa. Oleh karena itu, program sekolah penggerak resmi dicabut berdasarkan pemaparan tersebut yang disampaikan Kemendikdasmen. Oleh karena itu, program sekolah penggerak resmi dicabut berdasarkan pemaparan tersebut yang disampaikan oleh Kemendikdasmen. Namun di sisi lain, adanya pencabutan program sekolah penggerak melalui Kemendikdasmen nomor 14/M/2025 masih menimbulkan pertanyaan Pemda dan satuan pendidikan misalnya. Tentang keberlanjutan intervensi sekolah penggerak terutama angkatan 3 yang masih jalan programnya hingga kini. Selanjutnya, bagaimana dengan sisa dana BOSP kinerja sekolah penggerak yang masih ada di rekening satuan pendidikan yang masih berjalan? Kemendikdasmen kemudian melakukan sosialisasi terkait hal tersebut, yakni sosialisasi kepada UPT, Pemda, dan Satdik ya, Satuan Pendidikan, PSP yang bertujuan untuk memberikan persamaan persepsi. Dijelaskan bahwa juknis BOSP yang mengatur terkait dengan arah kebijakan dana BOSP kinerja belum terbit hingga kini. Ini yang menjadi kondisi awal ya. Dan dijelaskan bahwa juknis BOSP ini mengatur terkait dengan arah kebijakan dana BOSP kinerja belum terbit hingga kini. Ini yang menjadi kondisi saat ini. Terkait pemahaman keberlanjutan intervensi dan program prioritas ke depan sekolah penggerak yang dana BOS kinerja tertuang secara implisit ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu para guru, kepala sekolah ya, dan pengawas. Tentu saja ini pengganti program sekolah penggerak ini adalah program terbaru ya, di mana ini disesuaikan dengan relevansi ya pada saat ini sesuai dengan Astacita ya. Nah, tentu saja ini beralasan ya Bapak Ibu untuk mengubah atau mencabut program sekolah penggerak. Nah, tentu saja hal-hal yang baik, yang positif ini perlu kita lanjutkan, dan hal-hal yang negatif atau suatu daerah mempunyai khas ya sendiri ya di dalam mencapai tujuan dari muatan lokal ya, tentu saja ini akan dikembalikan kepada masing-masing daerah. Semoga kebijakan baru ya pasca pencabutan sekolah penggerak ini ya bisa berjalan ya, bisa regenerasi ya, sehingga pendidikan ini akan mencapai kejayaan ya, kualitasnya akan naik. Nah, tentu saja kita semua berharap semoga pemerintah menerapkan kebijakan baru yang lebih efektif, efisien, dan bisa meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia ya. Untuk itu Bapak Ibu guru, para kepala sekolah dan pengawas selalu memantau ya informasi-informasi terkini agar Bapak Ibu tidak tertinggal. Nah, melalui channel Preno Berbagi, Bapak Ibu bisa memantau, bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru ya, berkisaran tentang pendidikan ya. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, isi komentarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.